ashabihi wa man wala ba'du. Puji syukur hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah berlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muslimin yang dimuliakan Allah. Kita sudah Al-Baqarah ayat 125. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Wa idh ja'alna, dan ingatlah ketika kami menjadikan atau membuat al-bait. Bait apa Pak? Ka'bah masabatan sebagai tempat kembali linnasi bagi seluruh manusia. Wa amna, dan memberikan rasa aman. Wattakhidhu, dan jadikan mim maqami Ibrahim, maqam Ibrahim, bukan makam, maqam Ibrahim musalla sebagai tempat sholat. Wa ahidna, dan kami perintahkan, Allah perintahkan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, antahhira, untuk mensucikan baitiya, Ka'bahku atau rumahku, lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal-'akifina, dan orang-orang yang i'tikaf, war-ruk'i, dan bagi orang-orang yang ruku, as-sujud, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan atau membuat Ka'bah. Jadi Ka'bah itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membuatnya. Nah, Ka'bah itu mathabatan tempat kembali. Dalam tafsir Al-Qurtubi disampaikan, mathabatan itu tempat yang dirindukan oleh seluruh manusia, dan manusia terus menerus mendatangi tanpa bosan. Bahkan rindu hayang di balik deui. Jadi anu tos haji sabaraha kali ge hayang haji deui we. Nutos umroh sabaraha kali ge hayang umroh we. Sabda janji Allah mathabatan, tempat yang dirindukan dan terus menerus didatangi oleh seluruh manusia. Maka kalau orang yang tehayang kali itu acan, tehayang itu berarti janji Allah itu dusta. Dan kalau orang yang tidak mau merindukan itu, berarti orang perlu ditanyakanlah keimanan orang. Kita doakan mudah-mudahan yang ada sini, yang hadir di sini semuanya bisa hadir di tempat sana. Dan Ka'bah memenuhi janji Allah, itu tempat sebagai tempat yang dirindukan oleh seluruh manusia, dan manusia terus-menerus mendatanginya tanpa bosan. Jadi kalaupun yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya dia terus akan merasa terus ingin datang di sana. Hayang datang deui. Itu masabatan linnas, tempat yang dirindukan oleh semua manusia. Wa amna, dan tempat itu selalu memberikan rasa aman. Tidak boleh saling membunuh. Tempat itu tidak boleh dijadikan tempat sebagai tempat kekerasan. Tidak boleh ada KDRT, tidak boleh. Mana bertolak memanfaatkan majikan saya, tidak boleh. Itu tidak boleh ada, dan tidak ada yang pasea. Tidak ada yang bertengkar di situ, karena itu tempat memberikan rasa aman. Apalagi saling membunuh, apalagi bertolak ngomongkan batur, tidak boleh.
Itu baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal. Itu tempat itu senantiasa memberikan aman dan nyaman. Wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kami perintahkan dan kami jadikan tempat Ibrahim itu, dan jadikanlah tempat maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Maqam Ibrahim itu adalah batu yang pernah dipijak oleh Nabi Ibrahim ketika membuat Ka'bah. Jadi kalau di seputar Ka'bah ya Bah, di pelataran Ka'bah itu ada kubah yang emas ya, kubah emas yang kuning itu. Nah itu diabadikan di dalamnya ada batu tempat pijakan Nabi Ibrahim. Nah batu tempat pijakan Nabi itu dekok itu kumaha bulat ini batu bisa dekok. Batu wae dekok. Komo lamun tanah biasa. Nah batu itu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim itu dulu kan terbuka ya, tidak ditutup dengan kubah emas itu, tetapi karena banyak orang yang merabahnya, menciumnya, sehingga hampir laas, maka diamankanlah oleh pemerintah Arab itu dibuat tutupan kubah emas, dan di sekelilingnya itu dijadikan sebagai tempat sholat. Jadi sebagai tempat sholat ketika setelah selesai tawaf. Jadi selesai tawaf disunatkan sholat sunat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Bukan makam, tapi tempat batu yang dijadikan pijakan Nabi Ibrahim ketika membuat Ka'bah. Kalau yang ke sana maka ada di sebelah mana ya Pak ya? Pokoknya Mas, berapa meter dari Ka'bah itu ada kubah emas yang tutupan kubah emas itu, di dalamnya ada batu pijakan Nabi Ibrahim. Nah setelah selesai orang tawaf, biasanya orang itu suka sholat di sekitar itu, sholat sunat di sekitar maqam Ibrahim itu. Wa'idna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya. Kemudian Allah itu perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail an tahira, untuk mensucikan rumahku. Jadi tidak boleh ada yang merusak, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik ya merusak kondisi, secara non fisik tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh berbuat dosa, berbuat maksiat. Berbuat syirik itu kalau orang dari sini berangkat ke sana hanya ingin menyembah Ka'bah atau berdoa di depan Ka'bah karena ingin sesuatu, itu hati-hati. Jadi hati-hati, karena menyembah Ka'bah mustajab doanya, bukan Ka'bah yang mustajab doanya, tapi Allah lah yang memberikan tempat itu sebagai mustajab. Tetap hati dan pikiran itu semua dipusatkan kepada Allah. Tempat itu hanya sebagai sarana saja. Dan jangan menganggap bahwa Ka'bah itu tempat dikabulkan sehingga mempertuhankan Ka'bah, bukan. Tapi jangan mempertuhankan Ka'bah, itu tempat sarana saja untuk kita berdoa kepada Allah. Nah, antahira untuk mensucikan dari kegiatan dan aktivitas manusia ketika ada keinginan sesuatu atau berbuat syirik, itu harus disucikan. Lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal aqifina, dan orang-orang yang i'tikaf, wal ruk'i sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan tempat itu bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku dan sujud. Itu jangan sampai terjadi kekerasan, jangan sampai terjadi perbuatan syirik, jangan sampai terjadi perbuatan maksiat terhadap orang-orang yang tawaf, i'tikaf, orang yang ruku sujud. Saja ya. Nah ini
Kan ayat Al-Quran itu lengkap ya. Jadi tidak hanya menggambarkan, tidak hanya memberikan aspek hukum saja, tetapi ayat Al-Quran juga memberikan aspek sejarah, bagaimana sejarah Ka'bah itu jadi semua lengkap dan tidak bisa dipilah-pilah, dan itulah yang harus kita pahami semuanya supaya tidak mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan sendiri, tetapi coba pahami Al-Quran secara keseluruhan, secara menyeluruh, supaya tidak. Makanya kenapa terjadinya fanatik itu karena memahami ayat Al-Quran hanya sepotong atau separuh atau sebagian atau ya tidak seluruhan, tidak mengambil ayat Al-Quran secara utuh seluruhannya, tapi hanya dibaca hanya sebagiannya saja. Nah, saja yang sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 125. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua mohon maaf atas segala.